Ada sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah dibicarakan orang tua, dan tidak pernah disentuh oleh ilmu pengetahuan modern. Sebuah rahasia kuno tentang manusia, tentang tubuh manusia, tentang energi manusia, yang selama ribuan tahun dianggap terlalu kuat untuk diajarkan secara terbuka. Sebuah rahasia yang mengatakan bahwa manusia tidak menerima rezeki sesuai usahanya. Manusia menerima rezeki sesuai frekuensi tubuhnya. Ada upaya, ada strategi, ada kerja keras, ya. Tetapi yang menentukan apakah rezeki bisa masuk atau tidak, bukan seberapa keras kamu bekerja, tetapi seberapa terbuka frekuensi tubuhmu untuk menerima. Dan dari semua jenis energi yang manusia miliki, ada satu jenis energi yang merupakan fondasi dari frekuensi penerimaan itu. Energi yang dianggap tabu, energi yang sering disalahpahami, energi yang sering dianggap hanya urusan fisik. Padahal, energi ini adalah kunci utama untuk membuka pintu-pintu keberlimpahan. Energi itu adalah energi seksual dalam bentuknya yang paling halus, paling subtil, dan paling murni. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang jarang dibahas manusia. Bagaimana energi seksual mengatur kemampuan kita untuk menerima rizki. Bagaimana energi seksual menjadi receiving field dalam tubuh. Dan bagaimana banyak orang miskin bukan karena mereka tidak pintar, tetapi karena tubuh mereka berada dalam frekuensi tertutup. Mari kita mulai. Pertama, kita harus memahami satu hal penting. Energi seksual bukan tentang tindakan. Energi seksual adalah keadaan tubuh, keadaan menerima, keadaan terbuka, keadaan hidup, keadaan pasrah namun sadar. Dalam bahasa fisika, energi seksual bukan dorongan, tetapi frekuensi getaran. Frekuensi ini menentukan apakah tubuhmu terbuka atau tertutup, apakah kamu mudah menerima atau sulit, apakah hidupmu mengalir atau tersendat. Orang yang frekuensi tubuhnya tertutup akan mengalami rezeki sulit masuk, peluang lewat begitu saja, hidup penuh hambatan, relasi selalu bermasalah, energi berat, mental kering. Sedangkan orang yang frekuensi tubuhnya terbuka akan mengalami peluang datang sendiri, kemudahan muncul tanpa dicari, jaringan mengalir, rezeki terasa natural, hubungan hangat, energi stabil, pikiran jernih. Dan inilah kuncinya. Frekuensi menerima atau receiving frekuensi berasal dari energi seksual yang sehat, selaras, dan tidak terganggu. Kenapa? Karena energi seksual adalah energi ketenangan, energi penerimaan, energi surrender, energi flow, energi terbuka pada kehidupan. Tubuh manusia tidak bisa menerima jika berada dalam stres, takut, waspada, defensif, penyangkalan, marah, tersumbat, tegang. Frekuensi ini menutup tubuh, menutup pintu rezeki, menutup intuisi, menutup peluang. Di sisi lain, ketika energi seksual mengalir secara sehat dan halus, tubuh masuk ke frekuensi rileks, percaya, menerima, hadir, jernih, terbuka, peka. Dan frekuensi inilah yang membuka jalan masuknya keberlimpahan. Rezeki tidak masuk dari otak, rezeki masuk dari tubuh. Dan tubuh menerima melalui energi seksual dalam bentuk vibrasi menerima. Ini konsep yang selama ini hilang dari manusia. Dalam budaya modern, energi seksual direduksi menjadi sekadar kesenangan. Padahal, energi ini adalah portal utama menerima kehidupan. Banyak orang berjuang keras, bekerja keras, belajar keras, tetapi rejeki mereka tidak naik signifikan. Kenapa? Karena usaha bekerja di luar, sementara kapasitas menerima bekerja di dalam.
Bayangkan tubuh manusia seperti sebuah wadah. Jika wadahnya terbuka, rejeki masuk. Jika wadahnya tertutup, rejeki mental. Energi seksual adalah mekanisme pembuka wadah itu. Bukan aktivitas seksualnya, bukan teknik fisiknya, tetapi vibrasi openness yang muncul dari energi vital yang hidup. Ada beberapa cara energi seksual menentukan kemampuan menerimanya. 1. Energi seksual mengatur tingkat relaksasi tubuh. Tubuh yang rileks, frekuensi menerima terbuka. Tubuh yang tegang, frekuensi menerima tertutup. Energi seksual sama dengan energi relaksasi yang mendalam. Ketika energi ini hidup, seseorang tidak menghambat dirinya sendiri, tidak melawan aliran hidup, tidak menegangkan tubuh, tidak menutup diri, tidak memblok peluang. Tubuh yang rileks adalah magnet kehidupan. 2. Energi seksual mengaktifkan rasa percaya. Penerimaan membutuhkan trust. Tidak ada yang bisa diterima tanpa rasa percaya. Energi seksual yang sehat memberi trust pada tubuh, trust pada kehidupan, trust pada proses. Ketika trust aktif, pintu rejeki terbuka. 3. Energi seksual memperbesar sensitivitas terhadap peluang. Orang yang mati energinya tidak sensitif. Peluang lewat tanpa terasa. Orang yang hidup energinya peka, menangkap sinyal kehidupan. Energi seksual meningkatkan intuisi, kepekaan, kemampuan membaca vibe, kemampuan merasakan momentum. 4. Energi seksual membuat seseorang lebih available untuk kehidupan. Inilah poin paling penting. Energi seksual bukan tentang aktivitas. Energi seksual adalah keadaan ada, kehadiran total. Keberlimpahan membutuhkan kehadiran. Orang yang hadir dikasih jalan. Orang yang tidak hadir kehilangan arah. Energi seksual memberikan mode presence yang kuat. Kita semua pernah melihat orang yang seakan selalu ketemu peluang. Rezekinya gampang, hidupnya mengalir. Jalannya terbuka sendiri, orang-orang suka bantu, tampak pede tanpa usaha. Aura hidupnya nyala. Banyak orang mengira itu kerjaan jin, hoki, keberuntungan, privilege, atau faktor eksternal. Padahal sumbernya adalah frekuensi tubuh yang terbuka menerima. Dan frekuensi ini berakar dari energi seksual yang hidup. Orang yang energinya hidup memiliki ciri 1. Mereka memancarkan vibe open to life. Tubuh mereka tidak defensif, tidak menutup diri, tidak menolak dunia. Energi seksual yang sehat membuat seseorang terasa terbuka. Orang lain pun mudah connect dengan mereka. 2. Mereka punya energi kehangatan. Energi seksual bukan panas. Energi seksual yang sehat itu hangat. Keheningan hangat. Keterbukaan hangat. Kestabilan hangat. Energi hangat ini menarik kepercayaan, bantuan, peluang bisnis, partner kerja, keputusan besar. 3. Mereka terlihat hadir. Keberlimpahan selalu mengikuti kehadiran. Orang yang energinya mati, kosong. Orang yang energinya hidup, penuh. Keberlimpahan tertarik pada yang penuh. 4. Mereka nyaman pada diri sendiri. Energi seksual yang sehat sama dengan rasa nyaman pada tubuh. Orang yang nyaman pada tubuhnya tidak cemas, tidak minder, tidak insecure, tidak kering mental, dan energi nyaman adalah magnet natural.
5. Mereka memancarkan vitalitas. Vitalitas bukan tentang kekuatan fisik. Vitalitas adalah sinyal kepada semesta. Aku siap menjalani hidup, aku siap menerima lebih. Dan semesta merespons. Sekarang pertanyaannya, kalau energi seksual adalah frekuensi menerima, kenapa banyak orang tidak bisa menerima rezeki meski sudah bekerja keras? Karena tubuh mereka berada dalam state tertutup. Dan ada beberapa penyebab umum. 1. Stres kronis. Stres sama dengan tubuh masuk mode bertahan hidup. Tubuh yang bertahan hidup tidak bisa menerima. Ia hanya bisa bertahan. 2. Malu akan tubuh sendiri. Orang yang malu pada tubuhnya memblokir energi seksualnya. Energi seksual mati, receiving frekuensi tertutup. 3. Luka emosional yang belum terselesaikan. Emosi yang terpendam menutup pusat penerimaan. Tubuh jadi defensif. 4. Rasa tidak layak. Ini frekuensi terendah dalam receiving field. Ketika seseorang merasa tidak layak, tubuh menutup, pikiran menolak, vibrasi merosot, rezeki memantul. 5. Perasaan bersalah. Orang yang hidup dengan rasa bersalah, secara tidak sadar menolak hadiah kehidupan. 6. Energi seksual yang ditekan atau diarahkan ke jalan yang salah. Energi seksual yang ditekan sama dengan tubuh beku. Energi seksual yang dipakai untuk pelarian sama dengan tubuh lemas. Keduanya memblokir receiving field. Energi seksual yang sehat bukan soal aktivitas, bukan soal performa, bukan soal teknik apapun. Energi seksual yang sehat adalah kehadiran, kenyamanan tubuh, relaksasi mendalam, vibra yang hidup, emotional openness, rasa aman, rasa percaya pada hidup. Dan saat semua itu aktif, frekuensi menerima terbuka seperti bunga yang mekar. Bukan secara seksual, melainkan secara energetic receiving. Ketika tubuhmu membuka diri pada kehidupan, kehidupan membuka diri padamu. Ketika tubuhmu menutup diri, kehidupan pun ikut menutup. Energi seksual yang sehat membuat tubuh berkata pada semesta, "Aku siap menerima." Siap menerima peluang, rezeki, dukungan, cinta, jawaban, kejernihan, dan keberlimpahan. Orang yang frekuensinya terbuka menerima tidak perlu mengejar keberlimpahan, karena keberlimpahan yang mengejar mereka. Dan pada akhirnya, manusia bukan cuma makhluk yang berusaha. Manusia adalah makhluk yang menerima. Usaha membuka jalan, tetapi frekuensi tubuh yang menentukan apakah pintunya terbuka atau tertutup. Dan energi seksual dalam bentuknya yang paling halus adalah pusat dari frekuensi menerima itu. Sebuah rahasia lama yang baru sekarang mulai terkuak kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka wawasan baru buat kamu, silakan like, tulis komentar, subscribe, dan share video ini kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan perspektif ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.